Ngapain kamu kok kelihatan marah gitu? Itu loh Pak, lihat TV, ILC, gegeran, masa nggak sadar? Loh kamu galau untuk hal yang apa ya itu penting buatmu, utama buatmu. Apa ndak ada yang lebih utama, yang lebih baik? Nah, jadi masukkanlah di kepalamu, berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, yo di situ nanti akan lahir kegalauan-kegalauan karena barang tidak penting kamu posisikan jadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Oke, berpikir itu apa sih? Berpikir itu kan menemukan yang penting dan baik untuk hidup kita. Kita mikir itu kan selalu begitu. Nyari yang enak, nyari yang pas, nyari yang sesuai untuk hidup kita. Biar mendukung kebahagiaan, usahakan, katanya Farabi, berpikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama. Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama. Jangan mikir yang remeh-remeh yang tidak ada gunanya, yang tidak penting. Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia. Tiba-tiba kamu galau. Kenapa kok kamu galau? Ngapain kamu kok kelihatan marah gitu? Itu loh Pak, lihat TV, ILC, gegeran, masa nggak sadar? Loh kamu galau untuk hal yang apa ya itu penting buatmu, utama buatmu. Apa ndak ada yang lebih utama, yang lebih baik? Nah, jadi masukkanlah di kepalamu, berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, yo di situ nanti akan lahir kegalauan-kegalauan karena barang tidak penting kamu posisikan jadi penting. Barang tidak urgent kamu jadikan urgent. Bahkan nanti katanya Al-Farabi, kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama, sampai lama kesimpulanmu yo ini tetap baik, ini tetap utama. Hal yang kamu sebut tetap baik dan utama itu kalau bisa jadikan undang-undang. Iya, kayak misalnya jujur. Jujur itu enak Pak. Semakin saya jujur semakin nyaman. Sampai bertahun-tahun jujur, nyaman dan enak. Jadikan aja jujur sebagai undang-undang. Karena itu pasti benar, pasti bagus. Anti korupsi itu ternyata lebih enak. Anti korupsi dirasakan lama, hidup lebih nyaman, nggak kesusu-susu, nggak merasa dikejar dosa. Jadikan itu undang-undang, katanya Farabi. Berarti itu bagus. Jadi berpikirlah tentang yang utama-utama, sisihkan yang tidak penting. Kan ada hadisnya itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi di antara ciri orang baik itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kalau nggak ada urusan, nggak usah capek-capek ikut mikir, ikut cawe-cawe, ikut debat. Mari kita perdebatkan apakah anaknya Anang itu pakai pemutih apa enggak ya. Buat apa kamu bahas itu? Di internet itu kan gitu kan, sampai komentari ratusan hanya gara-gara bahas itu pakai pemutih apa enggak. Kurang kerjaan. Jadi ya kita berpikir yang utama-utama lah, bukan hal-hal yang iseng. Ya kan LGBT, kamu kan terus mati-matian bahas LGBT. Signifikasinya coba dicek. Kalau signifikan untuk hidupmu ndak apa-apa. Kalau nggak signifikan, kamu kehabisan daya, kehabisan energi, kehabisan tenaga untuk hal yang ndak penting. Padahal mungkin bisa kamu pakai untuk hal yang lebih penting. Daripada kamu debat tentang infotainment, sudah kamu duduk depan komputer, tesisnya digarap, skripsinya diselesaikan, kan lebih enak. Oke, jadi berpikirlah tentang yang utama-utama. Oke, terus ya, dan katanya Farabi memang berpikir lewat jalur rasional itu salah satu
solusi hidup. Kuncinya di situ. Karena yang rasional itu kesimpulannya, jadi kalau kita pakai akal, jalur satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu mikir pakai akal. Kalau jalur bayani kita butuh teks. Kalau jalur irfani kita butuh otoritas. Tapi kalau pakai akal enggak. Maka katanya Farabi, jalur burhan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam berpikir. Oke. Aliran sesat itu biasanya sumbernya dua. Urusan tafsir teks yang biasanya ada dalam cara berpikir bayani, atau urusan beda panutan yang biasanya ada dalam cara berpikir irfani. Tapi aliran burhan itu jarang gegeran. Aliran-aliran rasional. Karena katanya Farabi memang akal lah yang punya sumber berpikir a priori yang tidak butuh pihak lain. Akal yang benar menurutku kemungkinan besar juga benar menurut kamu. Itu burhan biasanya. Tapi kalau tafsir, bayan, itu kadang-kadang benar tafsirku bisa beda sama tafsirmu. Logika itu sifatnya arbitrer, pasti. 1 tambah 1, 2 itu kan logika. Setengah lebih kecil dari 1 juga logika. Itu sifatnya lebih universal. Maka keutamaan berpikir jadi salah satu sumber kebahagiaan. Cuma keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kalau berhenti di keutamaan berpikir, ya kamu hidupnya di dunia ide, dunia ideal. Maka dia harus diimbangi oleh keutamaan moral. Jiwamu harus seimbang. Ya kalau ilmu akhlak itu kan, kalau Farabi mendefinisikan science that studies state of human soul. Jadi tentang jiwa. Moral itu berarti urusan tentang jiwa. Ya ada 2 jenis, ada akhlak teoritis dan akhlak praktis. Akhlak teoritis itu yang ideal, keutamaan berpikir, dan akhlak praktis. Akhlak praktis itu ya prakteknya. Jadi mikir itu juga harus ada dimensi prakteknya. Nah itu keutamaan moral yang ketiga. Moral saja tanpa mikir orang bisa salah arah. Mikir tanpa moral jadinya hantu, ideal gak ada wujudnya. Maka keutamaan teoritis, keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kamu punya teori-teori banyak, cara berpikir yang bagus, tapi nggak punya implikasi praktis, ya pikiranmu paling banter jadi buku dan jadi koleksinya perpustakaan. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan relevansi praktisnya, itu pikiranmu akan lebih abadi. Ya jalurnya 2 untuk membentuk karakter, membentuk moralitas. Kalau menurut teorinya Farabi, yang pertama lewat instruksi. Instruksi itu ya nasihat, perintah, himbauan, anjuran. Itu biasanya dari yang punya otoritas, kiai, ulama, dan lain sebagainya. Yang kedua lewat habituasi, pembiasaan. Habituasi ini penting ya. Kapan-kapan kita belajar itu. Dulu pernah belajar di Pierre Bourdieu. Kenapa kalau kamu yang rajin sholat, sekarang tidak sholat merasa tidak nyaman? Itu habituasi. Tapi coba ulang bolak-balik tidak sholat, lama-lama tidak sholat itu biasa. Tidak nyamannya pasti hilang. Ya, itu namanya habituasi, pembiasaan. Kamu sekali bohong, batinmu mesti tidak enak. 2 kali tidak enaknya tinggal separuh. 3 kali tidak enaknya tinggal 1/4. 4-5 kali bohong dan aman. Kamu lama-lama merasa bohong itu biasa. Bahkan besok-besok mungkin kalau tidak bohong tidak enak. Ah, masa aku jujur ya kok tidak enak. Nah, lo bisa lo kayak gitu. Kok deso banget aku, kok jujur banget, kok lugu banget, harusnya ya rotong. Nah itu biasanya sudah kebalik. Kalau semula nggak jujur nggak enak, sekarang jujur nggak enak. Itu habituasi.
Oke, kayak ngaji malam Rebo ini loh. Kadang-kadang libur juga ndak enak. Biasanya ngaji ya, itu habituasi. Tapi kalau kosong 2, 3, 4, 5 sampai 6 kali itu, kalau ndak kosong kamu malah heran. Loh kok ndak kosong, Pak? Biasanya kosong. Sementara kamu kagetnya kalau pas kosong, karena biasanya saya masuk. Nah, itu namanya habituasi. Jadi pikiranmu tergantung kamu biasakan untuk apa. Moralitas sumbernya juga habituasi. Kalau kamu terbiasa melakukan perbuatan baik itu biasa, tidak luar biasa. Dan kebalikannya juga. Oke, keutamaan moral. Yang keempat, keutamaan kreatif. Jadi keutamaan kreatif praksis itu keutamaan dalam berkarya. Jadi bahagia itu tidak semata-mata moralnya bagus, pemikirannya bagus, teorinya benar, tapi juga praksisnya kreatif. Dalam arti kalau bahasa hari ini mungkin kontributif, ada sumbangan karyanya. Ini mungkin bisa kamu sambungkan dengan filsafatnya Karl Marx tentang kerja. Manusia itu merasa bermakna, merasa eksis saat dia bekerja, memproduksi sesuatu. Jadi cuma karya itu akan utama. Utama itu berarti penting, bernilai kalau lahir dari orang-orang yang utama. Kalau manusianya tidak utama, karyanya tidak akan utama. Caranya untuk utama gimana? Keutamaan teorinya ada, keutamaan proses berpikirnya ada, keutamaan moralitasnya ada. Jadi orangnya pinter, pengetahuannya banyak, itu kan pinter. Orangnya cerdas, proses berpikirnya jalan, dan orangnya bermoral, maka karyanya pasti kontributif, pasti utama. Dan orang semacam ini, dia sendiri bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Jadi mix antara 4 hal inilah yang bikin orang bahagia. Praksis, moralitas, berpikir, dan teori. Terus, waktunya cepet ya. Nah, ini yang habituasi tadi. Berbuat baik termasuk menuju kebahagiaan. Ini saya singgung di sini. Katanya Farabi, kebajikan itu seperti menulis. Perilaku utama itu seperti seni menulis. Semakin orang berlatih mempraktekkan, maka tulisannya akan semakin baik. Moralitas juga begitu. Kebajikan juga begitu. Semakin orang membiasakan diri menjalankan kebajikan, semakin dia menjadi bijak. Dan kalau sudah bijak, dia akan bahagia. Nah, itu teorinya. Jadi, jadilah orang baik, maka kalian akan bahagia. Sementara belum sempurna kebaikanmu, bahagiamu juga dalam proses menuju kesempurnaan. Jangan menyerah, latihlah terus. Kayak kamu nulis itu loh. Nulis pertama nggak bisa dipahami, nulis kedua agak dipahami, nulis ketiga mulai enak bahasanya, nulis keempat mulai nyalo, terus begitu. Tapi kalau kalian nggak latihan-latihan, merasa sudah ngerti, merasa sudah bisa dan selesai, ya kalian nggak akan jadi orang bijak. Meskipun punya wawasan tentang kebajikan, harus dijalankan. Kayak kalian latihan nulis. Ya sebenarnya nggak cuma nulis, ngomong juga begitu. Pertama grogi, lama-lama mesti setengah grogi, terus seperempat groginya, terus nggak grogi sama sekali. Bahkan terus nggak dikasih jatah ngomong pun kamu angkat tangan biar bisa ngomong. Nah itu karena sudah terlatih. Jadi hidup ini semacam itu yang tadi saya sebut habituasi. Awal memang rasanya nggak enak.
Biasanya kamu nggak sodako. Kalau sodako paling kamu cari yang paling kecil terus kamu cemplungkan 500 mungkin, atau 1000 atau 2000. Kalau ada orang ratusan ribu dicemplungkan, kamu geleng-geleng kepala. Paling mau anggap orang itu nggak pinter ya, 100.000 kok dicemplungin. Tapi coba kamu biasakan, ngasihlah tiap Jumat 100.000, 100.000. Kamu ngasih di bawah itu, besok rasanya nggak enak. Nggak ngasih juga nggak enak. 100.000, 100.000, terus minggu selanjutnya nggak ngasih, uang duitmu habis. Rasanya nggak enak mesti. Nggak enaknya karena duitnya entek. Jadi itu habituasi namanya. Jadi kebajikan itu seperti menulis. Terus, nah, kebahagiaan manusia itu berarti rumusannya akhirnya ada dua. Jadi bahagia itu campuran, mix antara kemampuan dan kemauan. Mikir itu kan kemauan, pengetahuan itu kemampuan, berkarya itu kemauan plus kemampuan, moralitas itu kemampuan. Jadi akhirnya bahagia itu gabungan antara kemampuan dan kemauan. Rumusnya, ini rumus dari Tahsilus Sa'adah, setiap orang dapat memahami kebahagiaan dan dia punya perangkat untuk hidup bahagia. Tidak terkecuali siapapun. Tidak miskin, tidak kaya, tidak muda, tidak tua. Dia punya fasilitas lengkap untuk hidup bahagia. Allah tidak akan menganaktirikan siapapun. Jadi kita punya alat, kita punya fasilitas untuk bahagia. Cuma masalahnya tidak semua orang mau mendayagunakan fasilitas itu. Dikasih akal tidak mau mikir, dikasih imajinasi tidak mau kreatif, dikasih insting dicuekin, dikasih naluri dimatikan, ya selesai. Jadi tidak semua orang mendayagunakan kapasitasnya. Itu nanti yang jadi sumber kebahagiaan tidak tercapai. Padahal ada rumus yang ketiga. Tidak semua orang yang mendayagunakan kapasitasnya otomatis jadi bahagia. Karena kadang-kadang kebahagiaan tidak jadi tujuannya. Kamu mikir tujuannya untuk nipu. Kamu mengumbar nafsu itu kan mengumbar insting. Tujuannya hanya untuk kesenangan sementara, senang-senang. Itu pakai kapasitas tapi tidak bahagia. Karena ternyata kebahagiaan bukan tujuanmu. Oke, itu rumus yang keempat. Ada juga orang yang sudah menggunakan kapasitasnya. Sudah pingin bahagia. Tapi tidak nyampe juga di kebahagiaan. Itu mungkin karena metodenya salah. Mungkin level teoritisnya belum lengkap, pengetahuannya tidak cukup, akalnya kurang cerdas, sehingga wawasannya pendek. Jangan salah, orang tidak cerdas itu di antara cirinya kan wawasannya pendek. Orang yang wawasannya pendek, kalau ada masalah itu biasanya susah nyari alternatif jawaban. Dan itu juga trouble. Ngantuk. Loh, orang yang ngantuk itu bio caranya pendak ngantuk. Wah, ndak ada, tidur aja. Nah, itu. Tapi kalau yang cerdas, caranya biar nggak ngantuk, misalnya minum aja terus, misalnya matanya diganjel aja, misalnya. Loh, itu kan alternatif namanya, contohnya. Jadi sambil merem, sambil ketawa. Pokoknya ketawa aja terus, nanti kan nggak ngantuk misalnya. Itu kan solusi. Patah hati, orang yang tidak cerdas, wawasannya tidak panjang, begitu patah hati, wah duniaku gelap. Ini sudah mau kiamat, ini sudah mati aja. Nah itu, ngertinya cuma itu. Tapi kalau yang cerdas kan, wah diputus ini. Oh, alternatifnya banyak, masih tenang aja. Bisa dirayu lagi biar balik, bisa ke dukun, bisa, ya banyak caranya biar dia kembali.
Iya, cari yang lain, emangnya ndak bisa nyari di bawahnya. Misalnya kan, loh lah ya kan di atasnya kan. Kalau kamu sedang marah jangan bilang emangnya aku ndak bisa nyari di atasmu, ndak, susah. Nyari di bawahmu mesti banyak. Oke. Jadi itu kan dari atas tadi kan. Ndak semua orang pasti punya kapasitas untuk bahagia. Cuma ndak semua orang menggunakan kapasitas itu. Yang kedua, dari semua orang yang ada, orang yang menggunakan kapasitas tapi tujuannya bukan kebahagiaan, ia ndak akan bahagia. Ada orang yang menggunakan kapasitas tujuannya kebahagiaan tapi ndak nyampe atau belum nyampe dalam bahagia karena mungkin prosesnya belum penuh. Dan orang yang terakhir ini harus sabar di dalam menempuh 4 keutamaan tadi. Keutamaan teoritis, keutamaan berpikir, keutamaan moralitas, dan keutamaan praksis. Baru dia bisa bahagia. Nah, kalau untuk dunia sosial tadi, kunci kebahagiaan ada di tangan 3 orang, katanya Farabi. Filosof, imam, ulama. Imam itu ulama, dan raja. Karena 3 orang inilah nanti yang membimbing masyarakat menuju kebahagiaan. Kalau 3 orang ini sesat, masyarakat akan sesat. Kalau 3 orang ini jahil, masyarakat juga akan ikut jahil. Kalau 3 orang ini fasik, maka masyarakat akan fasik. Kunci kebahagiaan sosial ada di 3 orang ini. Filosof, imam, dan raja. Raja sekarang presiden, imam sekarang para kiai, para ulama, filosof sekarang belum jadi, baru ngaji filsafat ini. Iya, kalau raja, presiden gajinya besar, ulama punya pondok, ya sangune gede, amplopnya besar. Kalau filosof nggak ada yang peduli di Indonesia ini. Filosof itu jabatan yang saya tidak tahu apa sekarang masih ada. Apa ada misalnya di Kompas dicari seorang filosof, itu tidak ada. Kamu sampai teler nyari tidak akan ketemu. Dicari seorang filosof itu tidak ada. Oke, kalau zaman dulu di Jawa namanya begawan. Begawan itu tidak pantas lagi sudah ngurusi dunia, ya memang harus ngurusi umat. Oke ya. Jadi penuntunnya kota, penuntunnya negara itu satu di antara 3. Kenapa Indonesia hari ini menurutmu kacau dan rusak? Itu pasti gara-gara 3 orang itu. Kalau bukan rajanya, pasti imamnya atau filosofnya. Kalau bukan presidennya, pasti para rohaniwannya atau paling tidak para intelektualnya. Kuncinya di situ. Kalau 3-3-nya orang ini curang atau orientasi kelompok atau cari enaknya sendiri, ya nanti umatnya, masyarakatnya pasti rusak. Kalau enggak fasikoh ya jahilah, atau jangan-jangan malah sesat, dolalah. Oke, ya ini bisa dibaca sendiri. Ini sebenarnya semacam analisisnya bahwa dalam pikirannya Farabi tadi ada pengaruh filsafat Yunani, Plato dan Aristoteles. Karena Farabi sendiri kan disebut mu'allim as-sani, guru kedua. Karena dia mu'allim pertamanya Aristoteles. Dan Farabi nanti yang menginspirasi banyak para pemikir barat. Kesamaannya dengan Plato dan Farabi, ya kebahagiaan itu adalah puncaknya kebaikan. Dan puncak kebaikan dan tujuan hidup itu sumbernya adalah pengetahuan. Itu sama, itu bisa ditambah itu. Bahagia itu sumbernya adalah amal baik. Amal baik itu sumbernya pengetahuan yang baik. Jadi kamu harus pinter. Kalau sudah pinter, kamu bisa melakukan perbuatan baik. Kalau sudah melakukan perbuatan baik, maka kamu akan bahagia. Rumusnya di situ sejak minggu lalu. Tanpa kamu pinter, kamu susah melakukan kebajikan. Kalau kamu tidak melakukan kebajikan, maka kamu tidak akan bahagia. Rumusnya di situ. Pengaruh Islam jelas.
Ini yang kenapa Farabi agak beda sama Plato Aristoteles, ya karena dia Muslim. Kalau di Farabi ada namanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan tinggi, ya kita menyebutnya kebahagiaan akhirat. Dan nanti di Tahsilus Sa'adatul Dunya itu levelnya lebih rendah daripada Sa'adatul Quswa. Sa'adatul Quswa itu yang kebahagiaan sejati, Sa'adatul Dunya itu yang kenikmatan tadi, ladzat. Boleh dinikmati karena sifatnya insting, tapi dia levelnya rendah dan sifatnya terbatas. Rumusnya kalau dalam Islam, kenapa orang harus bahagia? Ini gabungan Islam sama Aristoteles, sifatnya teleologis. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai karya terbaiknya, dan Allah ingin manusia bahagia kalau dalam Islam loh ya. Dan kebahagiaan manusia kalau dalam Islam ketika orang bisa menaklukkan jiwa-jiwanya tadi. Menaklukkan berarti mengontrol dan menguasai. 4 keutamaan tadi itu kan sumbernya jiwa tadi. Dan jiwa ditaklukkan kalau di Islam namanya jihadun nafas. Ketika jiwa ditaklukkan, yang lahir perilaku utama, kebajikan. Ketika perilaku utama dilakukan, maka orang akan bahagia sebagai hasilnya. Jadi rumusnya itu. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah ingin manusia bahagia. Untuk bisa bahagia orang harus melakukan jihadun nafas, menaklukkan jiwanya biar jadi nafas yang mutmainnah. Nah, ketika jiwa ditaklukkan, maka otomatis yang keluar dari manusia adalah perilaku yang utama. Ketika perilaku utama sudah keluar, maka baliknya ke dalam adalah kebahagiaan. Nah, itu rumus kalau dalam Islam. Terakhir, ini ilmu penting katanya Al-Farabi, maka setiap orang yang sudah paham punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Nah, kalau kalian nggak pengen mengajarkan, pura-pura lah belum paham. Sekarang kalau sudah ngerti ya punya tanggung jawab itu, karena inilah misinya agama. Kalau bahasanya Farabi, misinya penciptaan. Cara mengajarkan itu katanya Farabi, jangan pakai versi jelimet kayak para filosof. Perhatikan audiennya. Kalau audiennya awam, ya pakai metafor-metafor, pakai contoh-contoh yang menggugah mereka. Kasih ibarat-ibarat, isyarat-isyarat. Kayak Al-Quran itu loh. Al-Quran itu menghadapi masyarakat Arab yang jahiliyah abad ke-6. Itu kan mancingnya dengan sesuai yang dipahami orang Arab zaman itu. Dipameri bidadari. Karena orang Arab zaman itu kan status sosial masyarakat, status sosial seorang pemimpin semakin tinggi kalau dia semakin banyak koleksi perempuannya. Maka dipameri, tenang aja besok di surga bisa pesen bidadari sebanyak apapun. Nah itu kan pengen dia masuk surga, tergugah untuk beramal baik. Nabi kan dulu mancing orang awam kan gitu, masyarakat awam Arab zaman itu. Barang siapa melakukan ini, dia akan dapat keuntungan ini. Barang siapa kan selalu begitu. Itu sebenarnya mancing masyarakat melakukan kebajikan. Dan hal yang sama dilakukan para wali dulu di Jawa. Untuk mancing biar orang Jawa tertarik dengan Islam, melakukan kebajikan sesuai ajaran Islam. Pakai metafor-metafor, isyarat-isyarat. Cuma yang kayak gini harusnya bukan level mahasiswa yang pakai dongeng-dongeng, pakai cerita-cerita yang menggugah jiwa, pakai motivator-motivator, itu sudah nggak makom kalau mahasiswa. Mahasiswa kok nyari motivator, itu menurut saya tragedi. Loh iya, mahasiswa itu justru dia yang harus ngasih motivasi orang lain, malah dia nyari motivasi. Iya,
Kalian elit loh, intelektual. Masa untuk motivasi aja butuh orang lain, bayar mahal lagi. Motivasi dirimu sendiri, wawasanmu sudah lengkap. Tinggal mau jalan apa enggak. Kan cuma itu aja. Kalian makomnya elit. Kalau orang elit itu sebenarnya enggak terlalu butuh pembimbing. Karena banyak buku, banyak ilmu di mana-mana ada. Ya kalau di Farabi dia secara spesifik zaman itu karena belum ada internet, Al-Farabi menjelaskannya dari buku. Carilah buku yang pas. Bacalah buku-buku yang penting. Nah, itu untuk orang-orang elit. Cuma nanti ada penjelasan menarik, tak kutip di situ dari Al-Farabi bahwa karakternya orang baca buku itu ada 3. Yang pertama, orang yang bisa langsung menyimpulkan sendiri. Ini orang pinter. Yang kedua, orang yang mampu menyimpulkan tapi butuh pembimbing. Ini orang yang pinternya setengah. Paham tapi sih bingung pak. Nah itu butuh pembimbing. Ada yang level ketiga, tidak bisa menyimpulkan sama sekali dan cenderung a priori. Allah cuma bikin rumit, Allah cuma bikin ruwet, kita tidak nyampe. Nah itu a priori sudah. Yang kayak gini ini kalau di Al-Madinah Al-Fadilah itu tugasnya pemimpin. Jadi pemimpin itu jangan cuma ngopeni kesejahteraan fisiknya, tapi juga harus meningkatkan kapasitas intelektualnya. Hari ini kan pemimpin selalu sibuk biar masyarakat sejahtera, tapi secara fisik jarang diopeni kesejahteraan intelektualnya. Orang desa-desa yang nggak terlalu ngerti itu kan sasaran empuk kampanye, sasaran empuk dibohongi, dibodohi. Harusnya mereka dipinterkan. Kalau lebih banyak orang pinter, mungkin Indonesia nggak setragis ini nasibnya. Jika melihat, loh kita punya sumber daya yang luar biasa. Sumber daya alamnya nomor 1, sumber daya manusianya nggak tertandingi, paling nggak dari sisi jumlahnya. Kita kan jumlahnya banyak. Kalau cuma tawuran aja siapa yang nggak Kalau berani loh tawuran sama orang Indonesia. Kan ngawatiri kalau orang Indonesia sudah ngamuk itu. Loh iya, mahasiswa 3 aja kalau demo sudah di tengah perempatan itu, mobil sak deret berapa puluh meter mandek kabeh. Itu hanya 3 orang itu. Belum kalau 40 orang, belum kalau itu bisa. Itu ciri khasnya Indonesia. Itu kan ciri bahwa SDM kita itu luar biasa. Dari sisi itu. Jadi jangan macam-macam sama orang Indonesia. Apalagi penganggurannya banyak. Loh iya kan? Loh orang nganggur itu paling ngawatiri loh. Diajak perang ayolah mumpung nganggur. Diajak ngamuk ayolah. Loh iya kan, jangan salah. Sejak kemarin sumpek ngelamar kerjaan gak dapat diajak perang, ayo wis lumayan. Ya, oke. Loh itu kan potensi luar biasa. Ya, itu kan kayak yang di WA itu kan ada berita bahwa mahasiswa siapa gitu menolak dikasih kerjaan karena ingin fokus dulu untuk nganggur. Iya. Yang lain fokus kuliah, saya ingin fokus dulu untuk nganggur pak. Oke, itu Al-Farabi. Ya, jadi kuncinya sebenarnya keywordnya sama kayak Aristoteles kemarin. Kunci orang bahagia itu dia harus pinter. Setelah pinter dia melakukan amal baik. Dengan dia melakukan amal baik, otomatis kebaikan, kebahagiaannya akan datang. Karena dengan kepandaiannya dia akan ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berapa batasnya, berapa sudah berlebihan, dan seterusnya.